khusus kepada murid-muridnya. Berarti ini berbicara tentang kasih di antara saudara seiman. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu kamu saling mengasihi. Kasih di antara saudara seimanlah yang kemudian akan menyatakan kita adalah murid Tuhan. Sedangkan perintah Tuhan mengasihi sesama lebih adalah berbicara secara lebih luas. Kita diwajibkan, diperintahkan untuk mengasihi sesama kita, tentu saja termasuk saudara seiman. Tetapi di sini Tuhan mau menyatakan kita seharusnya mengasihi saudara seiman kita berbeda dengan kita mengasihi sesama. Karena itu kalau mengasihi sesama adalah seperti kau mengasihi dirimu sendiri, tetapi mengasihi saudara seiman seperti Tuhan Yesus mengasihi dia. Bayangkan, seperti Tuhan Yesus mengasihi dia. Suatu hal yang jauh lebih tinggi, bukan? Daripada seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena saya yakin Tuhan mengasihi kita jauh lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Sehingga Tuhan memberikan suatu perintah yang baru tentang kita saudara-saudara seiman. Di dalam iman rasuli salah satu pengakuan kita adalah persekutuan orang kudus. Tetapi saya percaya itu adalah sesuatu yang mungkin jarang kita fokuskan dan jarang kita pikirkan. Tapi bayangkan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Berarti apa? Berarti itu adalah sesuatu yang sangat fundamental. Itu adalah sesuatu yang sangat mendasar yang seharusnya kita lakukan di dalam gereja. Kita persekutuan orang kudus. Persekutuan yang didasarkan pada kasih. Karena itu tidak mengherankan kita melihat, ya, bahwa penulis Ibrani kemudian membawa kita untuk boleh saling mengasihi. Sekali lagi saya bacakan Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kesatuan itu baru kita dapatkan di dalam kasih. Karena itu tidak mengherankan, sekali lagi ya, Tuhan berkata, dengan kamu saling mengasihi semua orang akan tahu bahwa kamulah murid-muridku. Ternyata memang kesatuan itu paling dapat kita lihat adalah ketika kita sebagai murid-murid Tuhan saling mengasihi. Dan saling mengasihi adalah berarti kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sering sekali juga berpikir bahwa tujuan hidup kita adalah untuk masuk surga. Tujuan hidup kita adalah untuk diselamatkan. Tetapi sebenarnya itu salah. Karena apa? Karena kalau tujuan hidup kita adalah untuk diselamatkan, berarti sesudah selamat gak ada tujuan lagi dong. Kalau gitu ngapain juga kita masih hidup? Ya, kalau begitu sudah selamat bunuh diri aja. Ya enggak, ya udah nggak ada kerjaan. Ngapain juga sudah mencapai tujuan akhir kita. Karena itu kita harus mengerti tujuan hidup kita bukan untuk diselamatkan. Keselamatan adalah awal dari perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Awal di mana kita sekarang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Efesus 2 ayat 10. Karena itu kita tidak boleh melihat keselamatan sebagai tujuan kita. Karena ketika kita melihat keselamatan sebagai tujuan kita, setelah kita diselamatkan, kita tidak ada dorongan lagi untuk melakukan pekerjaan baik tersebut. Tetapi kalau kita mengerti keselamatan kita adalah sebagai awal, tadinya apapun yang kita lakukan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Tetapi sekarang kita dapat melakukannya dalam iman. Sekarang kita dapat melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ini sekarang adalah suatu tahapan baru, tahapan yang paling
di dalam kehidupan kita, yaitu kita sekarang bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan. Karena itu kita melihat bahwa kedatangan Kristus adalah supaya kita kemudian bisa melakukan tersebut, dan kita perlu melakukannya di dalam kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Karena tidak mungkin kita sebagai orang Kristen melakukan segala hal dengan sendirian. Karena itu ditekankan juga di ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Komentari mengatakan ternyata memang pada awal juga, pada awal abad-abad awal pun ternyata cukup biasa bagi bahwa orang kemudian mulai malas ke gereja. Mungkin mereka tidak melihat bahwa itu merupakan sesuatu hal yang penting. Tetapi Ibrani menunjukkan kepada kita itu adalah penting supaya apa? Supaya kita bisa saling menasihati dan menjadi semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Saya mau supaya kita melihat, mungkin ini adalah di dalam aspek fisik, tetapi saya rasa ini menggambarkan juga kehidupan rohani kita. Ya. Kejadian 2, ingat pada waktu penciptaan. Tuhan berkata di ayat 18, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika kita melihat Tuhan mengatakan tidak baik, pada waktu Kejadian 2 loh ya, belum Kejadian 3, belum kejatuhan, harusnya mengagetkan kita tidak? Harusnya kaget tidak Tuhan mengatakan tidak baik ketika belum ada kejatuhan? Padahal di dalam Kejadian 1, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan baik tidak? Baik. Bahkan kalau kita menghitung kata baik di dalam Kejadian 1, kata itu muncul 7 kali. 7 adalah angka sempurna. Kenapa mendadak Tuhan mengatakan tidak baik? Apa bedanya penciptaan manusia di Kejadian 1 dengan Kejadian 2 sehingga Tuhan mengatakan tidak baik? Kejadian 1, perempuan sudah diciptakan belum? Menarik ya, bahwa setiap kali saya bertanya, ada saja yang menjawab belum. Saya bacakan ayat 27 ya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi perempuan sudah diciptakan belum? Sudah. Ya. Kita perlu bertobat cara kita membaca Alkitab ya. Ya, betapa itu yang namanya we see what we want to see. Ya, mau baca 100 kali, kalau otak kita mengatakan baru laki-laki, mau ada kata perempuan 100 kali kita baca, 100 kali tidak masuk. Karena itu kenapa ketika kita membaca Alkitab ya, kita perlu benar-benar secara sadar membuka hati kita, membuka pikiran kita. Karena itu kenapa Tuhan mengatakan tidak baik. Karena apa? Karena penciptaan manusia belum sempurna. Baru ada laki-laki, belum ada perempuan. Penciptaan manusia itu sempurna kalau ada laki-laki dan perempuan. Dan saya percaya ya bapak-bapak, saudara sekalian, dunia ini kalau tidak ada perempuan, baik apa enggak? Pasti tidak baik, gersangnya ya tidak ya. Sehingga kita melihat, Tuhan melihat bahwa penciptaan itu belum sempurna, karena itu tidak baik. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadikan penolong. Kata penolong adalah kata yang sangat baik. Di dalam Alkitab sering sekali digambarkan Tuhan sebagai penolong. Tapi yang penting di dalam konteks ini adalah kalau Adam tidak ditolong, dia tidak mungkin dapat menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Beranak cuculah. Adam bisa tidak beranak cucu tanpa ditolong istrinya? Tidak bisa, ya. Kan itu dia butuh seorang penolong. Memang ini berbicara tentang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi bukankah itu intinya?
memberikan Adam penolong karena tahu bahwa tanpa penolong dia tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu berlaku untuk aspek kehidupan kita yang lain. Tidak hanya berbicara tentang kalau mau mendapatkan anak, suami harus ditolong istri, bukan itu saja. Tetapi mau menyatakan secara umum, bahwa secara umum itu adalah bagaimana Tuhan mau kita bekerja. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bekerja sendirian, melayani Tuhan sendirian, tidak mungkin kita dapat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk dapat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, kita harus bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Karena tantangan di dalam pelayanan, tantangan di dalam kehidupan kita adalah tantangan yang terlalu besar. Tidak mungkin kita dapat melakukannya sendiri. Karena itu penekanan daripada penulis Ibrani adalah sekali lagi ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, kita saling memperhatikan, saling mendorong, tersirat apa? Tersirat betapa mudahnya kita akan menyerah. Pelayanan seorang diri, saudara-saudara, kita tidak akan dapat bertahan. Sebentar saja, berapa bulan, mungkin kalau yang hebat berapa tahun, tapi pada suatu waktu kita pasti akan mundur. Kita tidak mungkin dapat bertahan di dalam pelayanan itu kalau kita tidak bersatu. Sebagai saudara-saudara seiman, kita disuruh saling mengasihi karena di sanalah kekuatan kita. Karena di sanalah kita kemudian disebut sebagai murid-murid Tuhan. Dan karena di sanalah baru kita kemudian dapat melakukan pekerjaan baik yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena itu juga di akhir ayat 25, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ketika kita sendirian pun betapa mudahnya kita akan jatuh di dalam dosa. Karena itu perlu saudara-saudara saling mendorong dan saling menasihati. Karena itu berbahagialah kalau kita di dalam pelayanan kita, Tuhan masih menempatkan orang-orang yang berotoritas atas kita. Bayangkan ketika kita masih muda dan sekarang tidak lagi ada orang yang berotoritas atas kita, kira-kira bakal jatuh dalam dosa. Nah, kita mungkin kadang-kadang berpikir ya, Daud saja jatuh dalam perzinahan, kita tidak, kita lebih hebat dari Daud. Tapi coba pikir, kenapa Daud begitu mudah atau setidak-tidaknya lebih mudah jatuh dalam perzinahan? Karena apa? Karena dia adalah raja. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sering sekali tidak berdosa, bukan karena kita baik, tapi karena tidak punya kesempatan dan tidak bisa, kalau melakukan dosa tidak tertangkap dan tidak dihukum. Karena itu kalau kita yang jadi raja seperti Daud, jangan-jangan bukan cuma sekali itu berzina, ya enggak? Karena itu kita harus mengerti kenapa kita tidak melakukan banyak dosa. Karena masih ada Tuhan tempatkan orang-orang yang berotoritas atas kita. Karena itu kantor masih tepat waktu. Ya enggak ya? Karena itu kenapa kalau bos-bos besar kantor mana tepat waktu? Karena apa? Tidak ada orang yang berotoritas di atasnya. Tapi kita yang di bawah apa boleh buat? Harus tepat waktu. Ya tidak? Karena kalau tidak bisa dipecat. Karena itu kita bersyukur kalau Tuhan masih menempatkan saudara-saudara kita yang menegur kita, walaupun mungkin kadang-kadang kita tidak suka. Kita perlu bersyukur kalau Tuhan masih memberikan saudara-saudara seiman yang kadang-kadang memang rada menjengkelkan, ya. Karena apa? Karena Amsal juga mengatakan seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia menajamkan manusia. Kita perlu bersyukur Tuhan menempatkan saudara-saudara seiman, rekan-rekan kerja yang mengasah kita. Karena Tuhan mau membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Tetapi itu jangan dilihat sebagai hal-hal yang kemudian membuat kita malahan tidak mau bekerja bersama-sama. Tetapi kita harus kemudian melihat bahwa itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan. Namanya juga kita sudah jatuh dalam dosa. Mau tidak mau Tuhan harus
secara demikian. Kalau itu gesekan di antara rekan-rekan kerja itu adalah hal yang biasa. Kalau tidak berarti kita bekerja di antara malaikat. Ya, tapi kita kan tidak bekerja di antara malaikat. Kita bekerja di antara kita sesama saudara seiman. Dan karena itu kenapa gesekan pasti banyak terjadi. Tetapi kita harus melihat bahwa Tuhan mengatakan kepada kita di dalam kasih kita dapat mengatasinya. Tentu saja memang mudah untuk dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi kiranya Natal ini mengingatkan kita, Tuhan datang untuk menyatukan kita. Karena apa? Karena jika kita tidak bersatu dalam kasih, orang-orang tidak akan mengerti kita adalah murid-murid Tuhan. Kita tidak akan sanggup melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau adalah Allah yang begitu mengerti akan kebutuhan kami. Karena itu Engkau memberikan hukum utamamu, yaitu hukum kasih. Karena memang Tuhan itulah yang menjadi yang terpenting. Karena itu sungguh-sungguh ajarkan kami Tuhan, bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama kami, tetapi bahkan lebih daripada itu, saling mengasihi dengan kasih yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kami. Kami tahu bahwa hal itu begitu sulitnya untuk dilakukan Tuhan. Tetapi Engkau telah datang, mencurahkan darah, menjadi imam besar kami. Dan karena itu Tuhan, kami boleh datang di dalam keteguhan iman kami, berdasarkan pengharapan tentang apa yang telah Engkau janjikan. Dan karena itu kami pun diperintahkan di dalam kasih yang menyatukan untuk boleh bersama-sama bersama dengan saudara seiman kami melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, dan ampunilah kami jika sering sekali karena gesekan-gesekan baik kecil maupun besar, kami kemudian melupakan pekerjaan baik yang Tuhan ingin kami kerjakan. Ajarkan kami untuk boleh saling mengampuni, ajarkan untuk boleh saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, supaya sungguh Tuhan kami boleh melakukan tugas yang begitu mulia yang Tuhan berikan. Hamba berdoa bagi keluarga besar Perkantas, kiranya Tuhan yang terus memberkati pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan Kau yang terus menumbuhkan mereka, membentuk setiap daripada anak-anakmu di sini untuk